Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai pilar negara, yaitu Pancasila. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai fungsi serta kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila sedikitnya memiliki 5 fungsi yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila ini dijadikan tegaknya suatu negara. Artinya, jika kita ingin mendirikan sebuah negara, tentunya harus memenuhi syarat secara de facto maupun syarat secara de jure. Kemudian yang kedua, Pancasila ini dijadikan dasar kegiatan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Lalu yang ketiga, Pancasila ini dijadikan dasar sumber hukum nasional yang tertinggi yang ada di dalam negara Indonesia. Lalu yang keempat, Pancasila ini dijadikan dasar partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Serta yang kelima, Pancasila ini dijadikan pergaulan antar warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, kedudukan Pancasila ini memiliki 6 kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kedudukannya adalah sebagai dasar negara. Pancasila ini dijadikan tertib menyelenggarakan pemerintahan dalam kehidupan bernegara. Contohnya, apabila kita ingin membuat KTP, tentunya kita harus mengurus surat pengantar kepada rukun tetangga terlebih dahulu. Tentunya harus melewati tahapan-tahapan agar mendapatkan membuat KTP itu sendiri. Nah, itulah yang dijadikan dasar negara. Artinya, segala kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara harus sesuai tertib menyelenggarakan pemerintahan. Mulai dari peraturan daerah atau pemerintah daerah hingga dengan peraturan pusat atau pemerintah pusat. Lalu yang kedua, Pancasila ini dijadikan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila ini dijadikan pedoman dalam bertingkah laku masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Contoh Pancasila dijadikan pandangan hidup yaitu yang pertama adalah beribadah, membantu sesama, mengutamakan musyawarah. Nah, ini adalah salah satu bagian dari Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa. Lalu yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa, di mana Pancasila ini dijadikan cita-cita serta tujuan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, ideologi itu diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu idea artinya gagasan, logos artinya pengetahuan. Tentunya secara sederhananya atau secara luasnya, ideologi itu adalah seperangkat nilai atau seperangkat gagasan yang dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam hal ini, tujuan negara Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya, kedudukan yang selanjutnya adalah sumber hukum. Artinya, setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa ada beberapa piramida tata urutan peraturan perundang-undangan. Ada undang-undang dasar, ada TAP MPR, ada undang-undang atau perpu, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Sehingga 6 peraturan ini tidak boleh bertentangan satu sama lain. Tentunya 6 peraturan ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, Pancasila ini dijadikan jiwa bangsa. Artinya nilai Pancasila itu sudah ada sejak zaman kerajaan dan sudah tertulis di dalam kitab Sutasoma dan kitab Negara Kertagama.
Lalu yang ketiga, Pancasila ini dijadikan kepribadian bangsa, yang mana Pancasila ini sebagai ciri khas atau pembeda dengan bangsa lain. Lalu yang keempat adalah perjanjian luhur. Artinya Pancasila ini merupakan hasil dari kesepakatan para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Lalu yang kelima, Pancasila ini dijadikan moral pembangunan. Setiap pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi, harus sesuai dengan cita-cita serta tujuan Pancasila itu sendiri. Tujuan Pancasila ada di dalam sila kelima, seperti itu, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang keenam adalah sebagai falsafah bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini dijadikan sebagai norma bangsa yang diyakini paling benar, adil, bijaksana untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Nah, tadi Pancasila sebagai kepribadian bangsa, sebagai pembeda dengan bangsa lain. Sedikitnya ada 4 ciri khas yang dimiliki oleh orang Indonesia. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan, di mana setiap warga negara mendapatkan hak dan jaminan perlindungan dalam menentukan ataupun memilih agama dan kepercayaan. Hal ini sudah tercantum di dalam pasal 28E dan pasal 29 ayat 2. Lalu yang kedua, yaitu ciri khas yang kedua adalah sopan santun atau ramah tamah, di mana setiap warga negara harus mengedepankan sikap tenggang rasa, tepas selira terhadap orang lain, sama-sama saling menghormati satu sama lain. Dan yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan atau permasalahan dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Tentunya kita harus mengutamakan musyawarah mufakat. Mufakat itu sendiri merupakan adalah mencapai kesepakatan bersama. Mufakat tentu berbeda dengan voting. Kalau voting itu adalah menentukan suara terbanyak, sedangkan mufakat adalah menentukan atau mencapai kata kesepakatan bersama agar mendapatkan keputusan yang sama-sama dirasa menguntungkan, seperti itu. Lalu yang keempat adalah gotong royong. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya dibutuhkan sikap yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Dalam hal ini, gotong royong merupakan sebuah usaha yang dilakukan bersama demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa yang pertama adalah sebagai pedoman bagi individu dalam berpikir, melangkah, maupun bertindak. Kenapa? Karena ideologi sendiri merupakan sebuah gagasan untuk berpikir, melangkah, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Lalu yang kedua, sebagai kekuatan yang mampu memberikan semangat, memotivasi individu, masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang tercantum di dalam pembukaan itu sendiri. Lalu yang ketiga, menghadapi berbagai persoalan masyarakat di segala aspek kehidupan. Yang keempat, yaitu tujuannya adalah memperkuat kepribadian bangsa Indonesia agar terhindar dari ancaman serta gangguan dari ideologi lain. Ideologi lain seperti ideologi liberalisme, sosialisme, hingga ideologi komunisme. Lalu yang kedua adalah mengembangkan sikap demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang ketiga, memantapkan pengembangan serta penerusan jiwa serta semangat dari nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Serta selanjutnya adalah memantapkan ketahanan nasional dan meningkatkan kemampuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional. Kesejahteraan nasional ini merupakan sebuah usaha di mana masyarakatnya sudah memenuhi kebutuhan yang sudah didapatkan, seperti itu, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Selanjutnya, menurut Kailan,
bahwa Pancasila ini tidak terbentuk secara tiba-tiba. Pancasila ini terjadi karena adanya proses kausalitas atau hubungan sebab akibat. Sedikitnya Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu asal mula langsung dan asal mula yang tidak langsung. Yaitu asal mula langsung ada kausa materialis. Kausa materialis ini adalah kausa bahan. Artinya nilai-nilai Pancasila itu digali dari kebudayaan yang ada di Indonesia, bukan diambil dari kebudayaan pihak luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kausa formalis. Kausa formalis itu adalah kausa bentuk, di mana Pancasila itu tertuang dan tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Lalu yang ketiga, kausa efisien. Kausa efisien ini adalah kausa karya. Artinya Pancasila ini terjadi akibat adanya sidang BPUPKI dan disahkan melalui sidang PPKI. Serta yang terakhir adalah kausa finalis. Kausa finalis itu adalah kausa tujuan. Tujuan adanya Pancasila untuk menjadikan supaya memperkokoh identitas nasional sebelum Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya. Sementara asal mula yang tidak langsung, yaitu asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu pada peristiwa kebangkitan nasional, pada peristiwa kerajaan, maupun pada peristiwa penjajahan. Mungkin itu saja video pembelajaran pada kali ini mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila. Tetap semangat belajarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.